DP Rain Music. Ya, selamat siang Pak Kus. Ya, selamat siang Pak Dedi. Ya, gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah Pak Dedi sangat baik sekali Pak Dedi. Ya, Gimana juga kabar Pak Dedi pada hari ini? ya alhamdulillah baik-baik, sangat baik sekali Pak Kus. Alhamdulillah. Oh iya Pak Kus. Dari kemarin-kemarin sepertinya Pak Kus WA saya dan kemarin juga telepon saya. Terus Bet- ada apa Pak Kus telepon saya? Saya lihat di status-status WA-nya juga sepertinya galau Pak Kus ini. Pak Dedi, seperti ini Pak Dedi ya. Gimana? Mohon maaf ya Pak Dedi mengganggu waktu Pak Dedi lah. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Iya. Karena tahu saya Pak Dedi kan sibuk ya, sangat sibuk sekali. Jadi kemarin saya sempatkan WA ingin rasanya untuk curhat lah sama Pak Dedi. Ya, ya, Seperti itu, Pak Dedi. gimana? Apa yang bisa saya bantu Pak Kus? Gimana? Seperti ini Pak Dedi. Ya. Saya akan ngajar itu di kelas Pak Dedi ya, di kelas 5 SD Pak Dedi ya. Iya, Di kelas saya itu Pak Dedi ini tentang ketika pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu Pak Dedi, saya punya murid Pak Dedi. Jumlah murid saya itu ada 25 Pak Dedi. Kemudian di antara 25 itu Pak Dedi ada satu murid yang saya sulit sekali lah untuk mengkondisikan si murid tersebut Pak Dedi. iya, Karena beda lah dengan yang lain itu ya Pak Dedi. Saya iya, ingin dicurhatkan kepada Pak Dedi sehingga murid saya nanti itu sudah bisa seperti teman-teman yang lain seperti itu Pak Dedi. iya. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak Kus. Letak Oh. perbedaannya itu seperti apa Pak Kus kira-kira? Iya baik Pak Dedi. Seperti ini Pak, murid saya itu yang satu orang itu setiap ini Pak Dedi, setiap datang ke sekolah ini selalu mengganggu Pak Dedi, selalu mengganggu teman-temannya. Sehingga karena ini mengganggu, maka teman-temannya juga merasa terganggu Pak Dedi. Iya, Jadi setelah saya kondisikan, diarahkan kepada si murid tersebut Pak Dedi, maka murid tersebut sulitlah untuk menjadi murid yang seperti mereka, seperti yang lain itu. iya, Pak Dedi. Iya. Jadi sangat berpengaruh sekali kepada teman-teman dan juga termasuk kepada saya ini Pak Dedi. Ketika ngajar kurang fokus juga ya kepada saya dengan adanya iya. perbuatan murid tersebut Pak Dedi. Iya, coba gini Pak Kus. Mungkin bisa diceritakan juga Pak Kus. Itu murid yang seperti itu kondisinya gimana? Terus apa itu setiap pelajarannya Pak Kus atau ketika guru yang lain mengajar atau gimana Pak Kus? Bisa diceritakan dulu Pak Kus. Iya, terima kasih Pak Dedi. Gini Pak, itu saya tanyakan kepada guru kelasnya itu Pak Dedi, guru kelas 4, guru kelas Iya. sebelum saya maksudnya. Iya, Sama juga seperti itu katanya Pak Dedi. Jadi memang anak itu suka mengganggu sampai guru kelas 4-nya itu sampai bilang ke saya itu mungkin masuk pada murid berkebutuhan khusus bagus dan seperti itu kata guru kelas 4. Tapi kalau di daerah saya nih nggak ada sekolah SLB Pak Dedi ya. Jadi bagaimana lagi kita harus makanya ini saya berusaha sekali Pak Dedi sehingga anak tersebut itu bisa lah fokus pada pembelajaran Pak Dedi. Jadi sama kata guru kelas 3 juga seperti itu. Jadi mulai kelas 3 katanya Pak Dedi. Yang sampai sekarang masih Iya. mengganggu teman-temannya itu. Oh, jadi si anak tersebut sudah mulai dari awal ya. Betul Pak Dedi. Seperti itu ya, sering mengganggu temannya seperti itu ya Pak Kus ya. Iya betul sekali. Dan ini kadang Pak Dedi itu saya sebetulnya oleh guru kelas 4 itu ya berkolaborasi lah dengan guru kelas 4, guru kelas 3. Iya, gimana Kus? Itu katanya orangnya itu kalau malam itu sering begadang Pak Dedi. Wah, saya tuh sangat kaget sekali kok bisa ya murid SD itu tidurnya larut malam itu Pak Dedi, kok bisa seperti itu. Nah, saya kurang tahu juga pada waktu itu. Itu teman saya coba Pak Dedi ya. Saya Gimana? kondisikan seperti ini Pak Dedi. Iya, Masuklah. gimana? Rencananya Pak Kus itu gimana? Ya, seperti ini Pak Dedi. Pertama awalnya itu Pak Dedi, Ya, saya tanyakan
kenapa kamu sering mengganggu teman-temannya? Kenapa kamu tidak fokus mengikuti pembelajaran? Iya. Saya Pak, ngantuk Pak. Nah, seperti itu Pak Dedi. Ngantuk ya. Itu makanya saya tahu Pak Dedi. Oh, berarti betul apa yang diceritakan guru sebelum saya itu Pak Dedi, bahwa anak ini larut malam kalau tidur itu terlalu malam Pak Dedi. Betul seperti itu. Berarti karena si anak tersebut itu ngantuk, kelihatannya memang iya Pak Dedi. Sebenarnya sudah terbaca bahwa si anak tersebut itu ngantuk itu. Saya saya kondisikan seperti ini Pak Dedi. Sudahlah nak, terserah kamu saja sekarang. Seperti itu Pak Dedi. Sudah, mau dimarahi saya bagaimana Pak Dedi ya? Takutnya nggak masuk tambah ini Pak Dedi kalau dimarahi. Iya. Ternyata si anak tersebut itu tidur Pak Dedi ya. Tidur, dan tidurnya itu pulas sekali Pak Dedi. Sampai ngorok gitu. Wah. Iya, tapi teman-teman yang lain tidak berani mengganggunya Pak Dedi. Tidak berani mengganggu teman yang lain. Iya, karena memang dia itu sangat berpengaruh sekali. Anggaplah kalau mohon maaf ya Pak Dedi, kalau di luar sekolah itu ketua gengnya. Oh, jadi karena sering tidur malam, terus ketika sekolah sering mengantuk, akhirnya dia sering juga mengganggu temannya Pak Kus ya. Iya, betul. Terus gini nih Pak Kus. Iya Pak. Terus kira-kira untuk tindak lanjut Pak Kus terhadap anak tersebut, kira-kira gimana Pak Kus? Nah, begini Pak Dedi. Yang akan Pak Kus lakukan itu terhadap anak. Yang saya lakukan, yang pertama tadi saya sudah suruh tidur saja Pak Dedi, seperti itu. Jadi yang langkah saya yang berikutnya itu saya sebetulnya sudah melakukan semacam asesmen diagnostik itu Pak Dedi ya. Iya. Jadi tapi dia sangat enggan sekali, tidak menyampaikan Pak Dedi. Nah itu yang akhirnya saya Pak Dedi, saya datangi ke rumahnya Pak Dedi. Iya. Datangi ke rumahnya, ternyata si anak tersebut itu tidak kumpul sama orang tuanya Pak Dedi. Orang tuanya itu bekerja di luar kota, bekerja di Jakarta Pak Dedi, sehingga si anak tersebut tinggalnya itu bersama mbaknya. Bersama kakeknya, iya bersama kakek dan neneknya. Iya. Jadi saya maklum Pak Dedi ya, soalnya kalau si kakek dan si nenek itu sudah agak tua Pak Dedi ya, namanya sudah kakek ya Pak Dedi. Jadi saya mungkin kurang memperhatikan si anak tersebut. Itulah Pak Dedi ya. Sehingga pertama yang saya lakukan, saya datang. Maaf Pak Kus, suaranya hilang Pak Kus. Iya Pak Dedi. Ini bagaimana Pak Dedi? Sudah. Iya, enak, lanjut. Jadi saya datangi si anak tersebut Pak Dedi ke rumah. Oh, berarti Pak Kus sudah bisa berinteraksi dengan orang tuanya ya, seperti itu ya, dengan pihak orang tua lah ibaratnya. Iya, ya. dengan wali lah Pak Dedi. Ya, dengan wali murid Pak Kus ya. Iya. Berarti Pak Kus. Dan saya ini lagi Pak Dedi ya. Gimana Pak Kus? Selain dari datang ke rumah kakek, saya berbincang-bincang lah sebentar dengan kakek dan neneknya itu. Iya. Ya gimana lagi Pak, saya ini kelakuan anak saya, sikap anak saya ini, saya sudah tidak mampu Pak. Tidak mampu gimana Mbah? Saya panggil Mbah itu. Iya, gimana? Ya seperti itulah sikapnya Pak. Jadi setiap malam itu nggak ada di rumah katanya. Terus kemana? Ya kumpulnya di mana? Ya di jalan itu nongkrong dan semacamnya. Jadi saya nggak mampu lah untuk memberi nasihat kepada anak tersebut. Nah, seperti itu. Akhirnya saya minta nomor WA-nya itu ke bapaknya yang ada di Jakarta, agar lebih memperhatikan lah Pak Dedi si anak tersebut, seperti itu. Oh iya, berarti yang sudah Pak Kus lakukan ya sudah sesuai dengan filosofis KHD ya, benar-benar menuntun anak ya, seperti itu ya. Saya kira seperti itu Pak Dedi. Masalahnya saya sudah saya datangi, dan ini lagi Pak Dedi. Gimana? Rencana saya itu sekarang akan mendatangi tetangga. Nah, tetangga Pak Dedi, tetangga si anak tersebut itu untuk berkolaborasi bagaimana lah agar memberikan perhatian kepada si anak tersebut dan juga kepada teman-temannya itu. Jadi saya akan merencanakan seperti itu Pak Dedi.
Oh punya iya, jadi inisiatif ya, ingin mendatangi tetangga dan juga teman-teman si anak tersebut Pak Dedi. oh seperti itu. Jadi rencananya bagus, ingin menggali informasi lebih lanjut ya tentang si anak itu ya. Betul, iya Nah, Pak Dedi. terus gini Pak Kus, itu kira-kira rencana yang sudah Pak Kus sampaikan, kira-kira akan Pak Kus mulai kapan ini? Kira-kira biar Iya, terlihat nampak nanti gimana? iya. Baik, terima kasih Pak Didi. Sesegera mungkin Pak Didi ya, sesegera mungkin akan saya lakukan ini. Dan ini kan sebentar lagi di sekolah saya ini juga ada kegiatan Ramadan dan libur ini sebentar lagi ya, libur awal puasa. Iya. Kemudian saya ketika sebelum Ramadan itu saya akan melakukan langkah-langkah ini. Sambil sembari saya menasihati si dia itu karena sekarang bulan Ramadan, bulan istijabah ya, untuk berdoa lagi ya Pak Didi ya, sehingga si anak tersebut itu bisa berhenti. Jadi sesegera mungkin Pak Didi, mungkin ya dalam minggu inilah harus saya lakukan itu Pak Didi, karena di kelas 5 sudah akhir ini Pak Didi, sudah mau naik ke kelas 6 ini Pak Didi. Iya. Jadi dalam minggu ini ya rencana Pak Kus akan mulai melakukan tindakan ya seperti itu ya. Iya betul Pak Dedi. Nah, terus kira-kira apa lagi Pak Kus yang menjadi rencana selain memanfaatkan momen di bulan Ramadan ini? Terus gimana? Apalagi kira-kira yang bisa Pak Kus lakukan sebagai rencana seperti itu? Iya Pak Dedi. Nah ini karena di sekolah saya juga Pak Dedi, meskipun ada di bulan Ramadan ya, rencana saya ini yang kedua Pak Dedi, karena akan ada bimbingan khusus untuk si dia itu ya, karena insya Allah di sekolah saya itu akan ada kegiatan bermalam selama 3 hari. Selama 3 hari di sekolah akan ada kegiatan bermalam di sekolah. Maka saya akan berkolaborasi juga dengan guru agama dan kepala sekolah juga Pak Dedi, sehingga dan teman-temannya juga mungkin akan saya lakukan itu Pak Dedi, karena akan ada pembinaan khusus lah, perhatian yang lebih itu untuk khusus si dia itu Pak Dedi. Iya, berarti Pak Kus ini akan memanfaatkan lingkungan internal ya untuk melakukan perubahan untuk si anak tersebut ya. Iya, kira-kira untuk mengukur keberhasilan yang Pak Kus rencanakan itu kira-kira butuh berapa lama Pak Kus? Ya, ini Pak Dedi, kira-kira lama Pak Dedi ya, karena suaranya hilang-hilang Pak Kus. Itu memang luar biasa, maksud luar biasanya itu Pak Dedi, bandel itu Pak Dedi ya, memang super itu bandelnya. Iya. Jadi saya itu membutuhkan waktu yang agak lama mungkin Pak Dedi. Jadi paling tidak ketika sebelum naik ke kelas 6 itu Pak Dedi, si anak tersebut sudah ibarat orang sakit sudah sembuh itu Pak Dedi. Sudah sembuh. Jadi ya? sebelum naik ke kelas 6, biar di kelas 6 itu sudah Pak Dedi sudah bisa seperti teman-teman yang lain juga Pak Dedi. Oh seperti itu Pak Kus ya. Iya. Mungkin betul. Gini Pak Kus, jadi rencananya Pak Kus ya, selama dia kelas 5 mau sebelum naik ke kelas 6 kan sudah tinggal 3 bulanan Pak Kus ya. Betul Pak Dedi. Berarti selama 3 bulan ya Pak Kus akan mengukur sejauh mana keberhasilan tersebut ya. Ya, selama 3 bulan Pak Dedi. Saya targetkan semoga berhasil nih Pak Dedi. Dan sekarang mulai sudah semenjak masuk kelas 5 itu Pak Dedi, mungkin sudah 75% lah Pak Dedi. Si anak tersebut itu sudah mendekati bagus sembuh, sudah. Ya, sudah sembuh. Sembuhnya itu sudah 75% Pak Dedi. 75%. Iya. Jadi 25%-nya ini akan saya sembuhkan sebelum naik ke kelas 6. Iya. Tapi kira-kira gini Pak Gus, kira-kira selain rencana-rencana yang tadi Pak Gus sebutkan untuk si anak tersebut,
mungkin rencana yang Pak Kus maksudkan juga bisa diterapkan untuk anak-anak yang lain, mungkin ada anak yang seperti itu yang hampir sama seperti itu mungkin. Iya, ya terutama Pak Didi ini teman dekatnya itu teman dekatnya. Tapi kalau di kelas saya itu tidak ada Pak Didi, sehingga namun ini ketika dia sudah beraksi, si anak tadi itu beraksi, maka yang lain juga akan berpengaruh juga, akan mempengaruhi juga. Nah, seperti itu. Tapi ketika anak misalnya tidak masuk Pak Dedi, tidak masuk misalnya izin, atau sakit beberapa hari itu, pernah sakit itu Pak Dedi, mungkin lebih dari 3 hari, maka suasana kelas itu wah sesuai dengan apa yang saya harapkan Pak Dedi. Aman. Jadi mungkin pengaruh si anak tersebut ya, pengaruh kelasnya itu tidak fokus, pengaruh kelas tidak fokus itu dari si anak tersebut nih. Oh, seperti itu. Jadi teman-teman yang lain terpengaruh ya dengan adanya si anak tersebut ya. Iya, terpengaruh dan bisa mempengaruhi ini Pak Dedi, anak tersebut itu bisa mempengaruhi teman yang lain. Iya. Ya mungkin selain Pak Kus merubah anak tersebut ya, anak si yang jadi sumber permasalahan ya. Mungkin Pak Kus juga mau melaksanakannya untuk anak-anak yang lain yang terpengaruh, Pak Kus, apa gimana, Pak? Sebetulnya iya sih Pak Dedi. Jadi sudah disampaikan kepada anak-anak itu bahwa kalian semuanya ini jangan mudah terpengaruh kepada siapa saja. Jadi harus punya prinsip lah, harus belajar mengikuti kegiatan pembelajaran dengan fokus sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga tujuan pembelajaran itu nanti bisa tercapai. Jawabannya anak, ya itu Pak, mengganggu Pak. Itu. Oh ya makanya kalian jangan, masih ada saya seperti itu. Jadi saya juga nasihati anak-anak itu. Ternyata betul apa sih yang dikatakan anak-anak itu, karena dia memang mempengaruhinya. Jadi selama Ramadan juga saya bimbing mereka, akan menasihati mereka ini dengan lebih dari biasa, khususnya mengenai sikap ini Pak Dedi ya. Karena kalau sekolah saya sama juga tentang efektif fakultatif, jadi jam belajarnya itu JP-nya itu dikurangi Pak Dedi dari hari-hari biasa. Jadi selama 3 hari itu sudah direncanakan, sudah dimusyawarahkan kemarin oleh kepala sekolah akan bermalam di sekolah dan disetujui oleh wali murid dan juga komite itu. Jadi saya manfaatkan itu bersama dengan guru-guru yang lain. Karena agak lama di sekolah seperti itu, sampai 3 hari 3 malam ini. Iya. Jadi Pak Kus akan memanfaatkan kondisi selama di bulan Ramadan ini ya untuk merubah si anak tersebut ya. Baik, Pak Dedi. Iya, mudah-mudahan apa yang sudah Pak Kus rencanakan, apa yang sudah Pak Kus ingin lakukan untuk memperbaiki anak tersebut ya, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik Pak Kus. Dan saya amin Pak Edi. Dan saya tidak sabar juga ingin mendengar keberhasilannya Pak Kus seperti apa nanti ya. Oh siap Pak Dedi. Ketika saya berhasil, langsung saya hubungi Pak Dedi ya. Wow, berhasil Pak Dedi, saya terus tadi langsung akan saya hubungi Pak Dedi. Perbincangan kita kemarin itu Pak Dedi luar biasa, berhasil Pak Dedi. Rencana berhasil. Saya senang sekali Pak Dedi, saya bisa bertemu dengan Pak Dedi pada siang hari ini Pak Dedi. Ya, saya juga senang banget, ya, senang sekali Pak Kus ya. Bisa berbincang-bincang lama dengan Pak Kus ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Kus rencanakan bisa terlaksana. Terus semua siswa-siswanya bisa sesuai dengan harapan yang Pak Kus harapkan seperti itu ya. Amin. Ya mungkin. Terima kasih Pak Dedi. Ya mungkin cukup dulu Pak Kus ya. Ini masih ada acara ini Pak Kus ya Pak Kus. Mungkin iya siap Pak Dedi. Lain waktu ya, sekali lagi mohon maaf Pak Dedi ya mengganggu Pak Dedi. Ya ada apa Pak Kus. Iya ada apa. Terima kasih. Mari lanjut dulu ya. Assalamualaikum. Ya, mari Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.